berlama-lama, saya langsung panggil aja orang yang hebat, yang luar biasa. Oke, kita sambut dia, seorang putra dari Batak yang sangat-sangat luar biasa ya. Kita sambut dia, Bro Moses si Mari-Mari. Oke, mana dia ya? Mana dia ya? Halo Coach Hai. Aris, halo teman-teman semua. Halo, halo, halo. Waduh, ini gimana kabar Iya, di Toba? baik-baik Coach. Gimana kabar? Ba- Oke, baik, baik, baik banget ya. Kabarnya Toba selalu dingin ya. Iya, enak lah, nggak dingin, nggak panas, sejuk lah Coach. Wis. Sejuk, enak banget di sini. Lebih enak dari Bali sebenarnya. Oh gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, inilah Moses si Mari-Mari, putra dari tanah Batak. Betul ya? Iya, betul. Lebih tepatnya di mana? Lebih tepatnya lahir di mana? Batak Di lahir. Samosir, di pulau, Samosir. Oke. anak pulau. Wow. Oh, oke, anak pulau ya, Samosir ya. Berarti bisa berenang dong. Bisa dong, bisa dong Coach. Bisa ini juga, bisa angon sapi bisa. Bisa, itu yang belakang saya. Mana? Itu. Oh, kan itu beda-beda. Oke, Horas katanya dia nih, ada yang nyapa nih. Horas. Horas gitu ya. Horas. Wow, oke. So, Bro Moses, seneng banget ya ketemu ya. Kita lama ya nggak jumpa darat ya. Betul coach, online terus nih. Online terus. Iya, Mau benar juga ya. Oke, biasanya kami ngobrol-ngobrol teman-teman sekalian ya. Karena Bro Moses ini banyak wawasan, kemudian apa, dia pengalamannya sangat-sangat luar biasa ya, terutama kalau di aspek bisnis. Ini dia jago banget kayak gitu. Jadi, boleh sebutin latar belakang diri lu boleh ya? boleh. Nah, jadi beliau ini adalah seorang long term strategic planner gitu ya, betul ya? Iya, Oke, di satu perusahaan yang sangat-sangat solid dan mapan, teman-teman ya, PT Arutmin, di mana itu adalah salah satu eh, kantong uangnya Bumi TBK, betul ya? Bener nggak sih kayak bet gitu? iya betul. Sama KPC lah. Ada dua Ada dua ya. sister Jadi kantong company-nya. uangnya Bumi itu, ini kalau yang di dunia saham itu ya. Kantong uangnya itu ada Arutmin sama KPC. Nah, beliau ini di Arutminnya sebagai long term strategic planner gitu. Eh, boleh cerita nggak sih apa sih yang dilakukan? Tapi ini mantan ya teman-teman ya. Sekarang udah nggak gitu ya. Apa sih Iya, yang iya. dilakukan di situ sebetulnya gitu loh? Apa sih yang dilakukan di long term strategic? Di long term strategic planner itu jadi saya bersama tim lah ya, kita ada satu departemen. Jadi kita mendesain sama merencanakan perusahaan itu setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun sampai habis, Terus, sampai lifetime-nya itu kira-kira mau gimana gitu. oke. Gitu. Jadi kita juga jadi jembatan antara operation sama manajemen lah. Oke, Gitu. oke. Jadi kita harus paham betul tentang operasi pertambangan. Kita juga harus mengerti lapangan seperti itu ya. Kita juga bisa menghitung cadangan batu baranya, apa namanya, cadangan batu bara di perusahaan Hmm, itu gitu ya. Kemudian kita mengkomunikasikannya ke manajemen, kemudian eksternal, ke hmm, pemerintah, ke bidang lain juga, misalkan ke finance, ke hmm. hukum, ke Oke, marketing, oke. kayak gitu. Berarti ini kayak semacam meramalkan ini potensi bisnisnya ini sampai sejauh mana gitu ya. Iya betul. Ini pakai apa? Ilmu cenayang gitu? Bukan, pakai Oh, bukan, ilmu-ilmu bukan. lah. Ada macam-macam ilmu lah, coach. Ada ya ilmu di mining ya, termasuk juga ilmu statistik. Banyak di perhitungan-perhitungan pakai software sih dulu. Oh, gue kira pakai ilmu cenayang, bukan ya? Ilmu dukun gitu. Bukan. Ramal masa depan gitu, bukan ya?
bukan. Oke, oke. Oke, oke. Nah, Bro Moses, boleh tahu nggak bagaimana lu bisa terdampar di perusahaan sangat solid ya, sangat rapi rekrutmennya, terus cerita gimana luar biasanya perusahaan ini. Nah, tapi yang gue pengen tahu adalah bisa. Perusahaan tambang batu bara terbaik di Indonesia, gitulah. Hmm, Jadi saya udah merencanakannya itu 4 tahun sebelumnya di pertambangan gitu. hmm, Jadi saya udah mempersiapkan diri lah coach. ya, Karena memang ketika kita masuk di jurusan teknik pertambangan bahwa masuk ke perusahaan sekaliber Arutmin gitu ya, itu mm-mm. adalah idaman semua jurusan teknik pertambangan ataupun jurusan teknik-teknik lain lah di Oke, Indonesia gitu. oke, Gitu sih coach. Dan saya dulu sebelum lulus kuliah udah kerja duluan. Jadi 3 bulan sebelum lulus itu saya udah kerja duluan. Pas udah mereka datang rekrut ke kampus. Jadi mereka itu oke, melakukan oke. rekrutmen untuk nyari talent-talent terbaik di Indonesia ke kampus-kampus Hmm, yang ada jurusan teknik pertambangan lah. oke, wait, wait, Gitu. wait. Tunggu dulu. Gua mau mundur dulu nih ya. Karena ini kayaknya nggak muncul begitu aja sih impian untuk kerja di Arutmin ini ya. Gue mau mundur dulu deh ke masa-masa kecil lu gitu kan ya. Hmm, gimana lu bisa sampai punya impian kerja di situ? Apakah orang tua kah atau apa gitu yang membuat lu bisa sampai ke situ? Boleh sedikit cerita gitu ya sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih seru. Boleh Siap. dikit cerita nggak kenapa kok bisa? Flashbacknya itu waktu SMA ya. Waktu SMA. Mm-mm. Jadi di daerah saya itu ada kedatangan anak dari orang yang tinggal di situlah, tapi mereka udah tinggal di Jakarta gitu ya. Oke. Kemudian mereka datang pakai mobil gagah betul lah gitu kan. Kemudian saya tanya Wis. ke mama saya dulu, itu dia kerja di mana gitu kan? Kerja di Oke. tambang di Freeport gitu. Udah segi langsung seketika saya bilang udah saya kalau gitu saya mau kerja di tambang, saya mau kuliah di teknik pertambangan gitu. Udah Oh, gitu coach. oke. Jadi ada yang saya lihat lah, Oke, oke. Itu ada pemicunya. ininya lah, Hmm. ada role modelnya yang saya lihat gitu. Oke, oke, oke. Oke, tapi kenapa kok lu berani bermimpi segitu gitu? Karena banyak orang yang gue temui itu ya, mereka tuh nggak berani gitu bermimpi gitu. So, gimana lu bisa berani menetapkan bahwa gue mau ini gitu? Karena itu dari pola asuh keluarga kali ya. Mm-mm. Jadi Yang kayak gimana? kalau di saya dulu, saya ingat saya itu di keluarga, jadi kita itu tidak pernah kita udah dibangun bermimpi itu dari kecil gitu. Jadi orang tua juga udah bilang ke kita itu untuk berani bermimpi. Apapun itu berani aja dulu bermimpi. Nanti jalannya gimana ya Tuhan lah yang ngatur gitu. Tapi berani bermimpi dan yang gak usah takut gitu sih. Jangan takut. Hmm, Dan ketika kita ada impian-impian itu, kita nggak pernah di ini orang tua sih, nggak pernah di suppress atau ditekan ataupun di discourage gitu, nggak pernah, hmm, malah didukung gitu. Ya udah kalau memang itu mimpimu, udah belajar gitu kan, itu sih hmm. gitu. Wow, gila menarik banget nih ya. Gue jadi pengen ngulik nih. By the way gini, eh aduh, gue nanya, tapi kalau misalkan lu nggak mau jawab, gak apa-apa nih ya. Oke. Eh, boleh tahu nggak latar belakang orang tua lu? Kok mereka bisa punya pola pikir kayak gitu gitu? How come? Or orang tua gua dulu almarhum ya, jadi kedua orang tua saya udah meninggal. Oke, I'm so Jadi sorry. petani lah, buruh tani lah dulu ya. Jadi ngerjain ladang orang, nyewa kayak gitu. Tapi emang mindsetnya itu udah berani untuk apa ya, bertumbuh lah. Jadi karena berasal dari keluarga miskin, jadi nggak enak kan miskin itu kan.
Hmm. Jadi ya udah pokoknya harus berkembang, harus harus ya harus berkembang keluar dari kemiskinan gitu. Jadi orang Oke. tua saya juga banyak bergaul juga sebisa mungkin dengan pendatang-pendatang yang datang ke kan daerah wisata ya. Jadi Mm-mm. mencoba kalau ada pendatang gitu dicoba disapa, kemudian tanya kerjanya apa, kayak gitu-gitu Oke, loh coach. oke, oke, Jadi oke. makin berkembang lah gitu. Jadi itu juga yang mindsetnya itu dipegang sama orang tua saya dulu ya gitu. Hmm. Jadi terpapar terpapar dengan dunia lah istilahnya ya, itu penting sih Oke. terpapar dengan dunia itu. Hmm. Oke, 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 oke. Wow, salut, amazing ya, luar biasa ya. Karena nggak banyak yang seperti itu ya, teman-teman sekalian ya, teman-teman ya. Oke, nah sekarang nih ya, oke, gua cukup puas lah ya menggali-gali di belakang. Jangan diga. Oke, ternyata apa orang tua yang luar biasa gitu ya, yang ternyata ada di balik ini semua gitu kan ya. Makanya gue penasaran gitu kan. Nah, sekarang nih ya, setelah lu nyampe di Arutmin, artinya impian lu tercapai dong, Betul. betul ya. Nah, Heeh. eh, apa gitu setelah itu? Setelah impian lu tercapai, terus ngapain gitu? setelah setelah impian tercapai ya bangun mimpi berikutnya dong ya enggak. Wah, Iya kan. heeh, Ya, jadi impian saya dari begitu saya masuk di Arutmin, masuk di perusahaan tambang itu gajinya kan lumayan banget tuh. Jadi oke, lumayan nggak pernah pegang duit lah waktu kuliah, dikit lah gitu ya. Tapi udah heeh, langsung berpuluh-puluh lipat dari yang pernah dipegang. heeh, Dan heeh, di Arutmin itu keren sih coach. Jadi kita begitu kita masuk itu begitu sebelum gaji pertama karyawan itu heeh. masuk ke kantong karyawan itu kita di training personal finance. Di training Jarang kan personal, oke. personal finance, cara ngatur keuangan gitu. Jadi begitu lu masuk gaji, nanti gaji lu kan tinggi nih. Lu mau apain? Lu harus bagi-bagi. Nah, itu dulu dikasih. Jadi keren banget sih. Itu Hmm, jarang ya perusahaan kayak gitu kan. hmm, hmm, hmm. Gitu. Jadi dari situ udah mulai nih, oh dari udah mulai kita bagi kan, oh biaya hidup gini, kemudian Hmm. cicilan belum ada lah ya, tapi ke orang tua sekian, investasi sekian, deposito atau nabung sekian, emergency fund sekian, oh masih ada nih apa nih gitu, oh gue mau memang gue pengen jalan-jalan nih gitu anak muda lah ya. Oke. Itu ya udah mulailah waktu itu saya udah ada duit gitu kan, udah tiap bulan jalan kemana, tiap tahun itu ke naik gunung ke Himalaya kayak yang di belakang saya ini, kayak gitu sih coach. Jadi Oke. impiannya itu mulai dari bergerak dari situ terus gitu, Oke. Oke. bergerak dari situ. Hmm. Oke. 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 Jadi yang lu maksud tadi personal training personal finance itu berarti diajari cara kelola uang gitu ya maksudnya ya? Iya betul, Wow. betul. Gila keren banget. Iya, 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 Nah iya. itu juga nanti saya mau sharing juga di sini. Iya, iya. Apa itu? Gitu ya mengenai personal finance. Maksudnya cara kita Ya. mengelola uang karena begitu kita udah bisa menghasilkan Mm-mm. semua itu akan mulai dari situ gitu. Hmm. Turning Yes, pointnya yes. itu di sana sih gitu. Turning pointnya di sana. Gimana, Kita gimana? kita Cerita, cerita, cerita dong. turning pointnya itu adalah ketika kita bisa menghasilkan, ketika kita udah menghasilkan dan ada kelebihannya, ada Heeh. yang kita saving, dari Mm-mm. situlah kita akan otak kita itu akan mencari lagi yang lain gitu. Termasuk juga mengupgrade mimpi, termasuk juga ada goals lain gitu dimulai dari sana sih coach. Karena Hmm. kalau misalkan kita udah mulai menghasilkan, kemudian habis semua gitu ya, habisnya itu ke lifestyle, ada habisnya itu ke sandwich generation gitu ya, habis Ya. bayaran utang orang tuanya gitu, itu nggak akan berani bermimpi itu coach. Hmm. Iya, setuju. Makanya Benar, benar makanya banget. makanya saya bilang itu turning pointnya di situ sih. Hmm. Oke. Oke, 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 oke. Nah, after lu di Arutmin nih, berapa lama tuh akhirnya di situ? 7 tahun.
7 tahun. And then Iya, kenapa lu memutuskan akhirnya keluar dari sana? Bukannya itu impiannya banyak orang kerja di sana gitu kan? Karena konon katanya itu fasilitasnya sangat-sangat luar biasa keren gitu kan di situ. Betul nggak sih? iya betul coach. Nah, Itu fasilitas terkeren lah, salah satu rujukan semua perusahaan di Indonesia loh. Bahkan BBCA, Unilever, you name it, itu kalah jauh. Pertamina itu kalah. wow. Itu rujukan dari Dinas Ketenagakerjaan ya. Oh, Bagus oke. karena bagus banget lah kita ada dikasih pendidikan gratis, kemudian Hmm. anaknya juga kalau punya anak itu istri atau spouse-nya, pasangannya dengan 3 anak dibiayain sampai kuliah, Wow. kemudian asuransi kesehatan di cover yang paling tinggi gitu ya. Hmm. Kayak gitulah, terus ada banyak lah benefit-benefit lain, kita dikasih budget untuk upgrade diri berapa ribu Wow. dolar gitu Wow. setahun, kayak gitu Gila. banyak banget lah. Terus di ininya juga kayak yang sekarang itu kan banyak tuh yang di pantry ada makanan apa segala macam. Oh, kita Ya, dari ya. dulu udah dapat itu. Jadi kita fasilitas bintang 5 semua. Wow. Makanya jarang-jarang banget orang yang resign dari situ. Makanya ketika saya resign, oh semua Ah, kaget gitu kan. Ini kenapa resign heboh sampai ya. heboh, sampai dia mau kemana lagi gitu kan. Sampai Hmm. atasan saya dulu, dia nggak mau nanda tanganin ini apa surat resignnya Karena, sampai 2 minggu karena dilihat dari bos saya itu ya saya resign. Biasanya tuh orang yang resign dari Arutmin itu ah, eh, akan mereka ke Australia, ke oke, perusahaan Australia yang fasilitasnya sama tapi gajinya itu bisa berlipat lagi karena kurs gitu oke, kan. ya, ya. Sedangkan saya itu keluar di perusahaan konsultan kecil di Indonesia gitu kan. Nah, Hmm. ini apa ini gitu kan? Lu downgrade lu gitu kan. Ah, 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 ah. Kayak gitu. Untungnya saya bisa inilah apa meyakinkan mereka lah Oke, gila. gitu. Oke, jadi apa yang membuat lu seberani itu? Karena saya kan biasanya itu ketika ada sudah tercapai goalsnya maka akan ada goals lain gitu loh. Karena yang saya ingin capai, yang saya mau aiming itu adalah pertumbuhan gitu coach. Apalagi kita masih muda itu Hmm. harusnya itu yang prioritas pertamanya itu adalah pertumbuhan bukan kenyamanan. Hmm. Nah, di perusahaan itu yang ditawarkan itu adalah kenyamanan ya. Pertumbuhan itu di awal-awal udah Oke. bertumbuh lah, makanya itu 5 tahun di situ udah bertumbuh lah saya gitu kan. Tapi Oke. karena saking nyamannya orang-orang di situ, jadi nggak ada yang Hmm. resign kan. Jadi kita mentok gitu. Oh, Ya, jadi oke. kita mentok gitu kan. Ya. Akhirnya saya melihat di umur saya yang seperti ini nih, gue butuh exposure lagi nih gitu ya. Hmm. Harus harus berani nih meninggalkan kenyamanan ini nih gitu. Oke. Kemudian waktu itu juga gue kan ada impian untuk keliling dunia kan ya. Oke. Nah, keliling dunia itu kan nggak bisa tuh kalau kita masih kerja kan. Gitu. Jadi walaupun di perusahaan saya sebelumnya itu udah bagus sih coach. Jadi waktu saya ke Himalaya tiap tahun itu bisa Oke. libur sebulan, tapi maksimal sebulan. Wah, gila It- maksimal it- it- sebulan. itu juga Itu udah keren banget. jarang. Itu juga udah jarang kan. Mana ada perusahaan kasih libur karyawannya sampai sebulan Iya, itu mah iya gila banget. gitu kan. Nah, itu udah baik banget sih gitu. Jadi sebulan tapi menurut aku tuh itu masih Himalaya doang, masih kurang gitu kan. Makanya Ah, untuk keliling dunia harus lepas nih dari harus lepas dari corporate 9 nih to harus 5 lah ya. Hmm. iya paling enggak
uh, bisa kerja dari yang inilah remote working lah dari mana aja. Makanya waktu itu ya udah saya cari di Google tuh apa ya yang pekerjaan yang bisa sambil keliling dunia gitu kan. Ternyata Hmm. ada konsultan yang bisa remote Hmm. working gitu kan. Oke. Ya udah akhirnya disitulah saya kenapa milih ya udah pokoknya keluar dulu ke konsultan dulu pokoknya bisa work from everywhere anywhere gitu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. itu sih Oke. Dan akhirnya kejadian nggak? kejadian. Oke. Kejadian akhirnya ya saya jelaskan seperti itu ke atasan saya waktu itu akhirnya Oke. oh ya udahlah kalau kamu memang impiannya seperti itu ya udah akhirnya ya udah resign dan kerja sebagai konsultan lah setahun Mm-mm. gitu Oke. Terus keliling dunianya tercapai akhirnya. tercapai. Ternyata Hmm. waktu kerja di konsultan itu nggak seenak ininya ya, nggak seenak marketingnya gitu kan. Ternyata nggak seenak marketingnya karena eh, walaupun work from everywhere anywhere itu, Heeh. tapi jiwa kita itu tetap di kerjaan gitu loh coach. Oh ya, paham. Saya waktu itu tuh kerja sampai ke seluruh Indonesia kan, sampai ke Oke. wilayah timur, ke Kalimantan, tapi misalkan tinggal di hotel gitu ya, ada fasilitas segala macam, tapi kita kan penuh sama deadline ya, Hmm. penuh sama deadline, jadi walaupun kita ada fasilitas yang mewah juga dan kita dari mana aja tuh kita nggak presence. Maksudnya nggak hadir Hmm. di situ karena kita Ya. otak kita tuh secara mental itu udah ketarik ke kerjaan terus gitu kan. Hmm. Akhirnya gue pikir, waduh saya salah doa nih. Revisi doanya ya itu kan. Salah Udah. doa. Kemudian Terus? saya ya udah kayaknya nggak bener nih revisi lah doanya gitu kan. Ya udah. Akhirnya ya udah kayaknya harus kerja sendiri aja deh. Jadi buka usaha sendiri deh gitu. Oke. Biar kita bisa ngatur ritme kita sendiri gitu. Oke. Oke. Gitu. Oke. Pada saat itu lu kan ngerasa salah nih ya. Iya kan, lu salah kan. Lu setelah menyadari bahwa ini kan salah nih gitu loh. Terus gimana perasaan lu? Nggak deg-degan kah atau gimana gitu? Enggak sih. Kalau salah sih enggak ya. Cuman enggak pas aja sih. Oke. Enggak So kurang menarik banget ya. Oh. kurang kurang spesifik aja Mm-mm, mm-mm. gitu. Ya, 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 ya. Apa yang membuat lu itu sampai begitu percaya diri sampai lu memaksa untuk keluar gitu. Padahal atasan lu sendiri aja sampai menahan-nahan gitu loh. Pertama saya enggak pertama itu saya ngambil keputusan bukan bukan impulsif ya. Oke. Saya coba menghitung saya dengan clarity ya, dengan kejernihan pikiran, kestabilan emosi, Mm-mm, kemudian sampai spiritual juga gitu kan. Maksudnya spiritual itu mm, ya kita menimang-nimang lah gitu ya. mm-mm, Ini gimana sampai saya buatkan matriksnya gitu kan. Matriks kalau matriksnya ke sini secara jujur kita isi matriksnya, oh lu harus keluar gitu. Ya udah saya isi matriksnya. Oh ternyata secara jujur dari dalam diri saya mm, memang oh ya udah you better resign gitu. mm, Akhirnya ya udah dan yang ya pelan-pelan kan, makanya pelan-pelan dulu dan saya udah persiapkan, udah persiapkan dari finansialnya udah dipersiapkan, dari oke, batin emosionalnya juga disiapkan dan mm, eh, ininya juga udah disiapkan apa dan saya juga nggak ada ketakutan bahwa saya percaya dengan kapasitas saya gitu loh coach. Bahwa saya ada oke, kapasitas yang tidak mungkin lah nggak bisa menghasilkan gitu loh coach. mm, 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 Nah, itu sih. Dan itu memang saya persiapkan gitu ya. Walaupun saya dulu di Arutmin gitu ya. Di 2011, kemudian oke, 2013 saya pindah dari operation, dari site ke Balikpapan. Di Balikpapan itu saya habis kerja itu saya ngambil eh, pendalaman ilmu lain juga. Ya, di situ saya baru belajar sekolah mm, pasar modal tuh di situ.
Jadi saya Oh, belajar banyak tentang oke. pasar modal karena waktu kerjaan dulu tuh banyak belajar finance juga, belajar Mm-mm. saham. Oh, nyambung nih dan saya merasa connect nih, happy nih. Senang belajar itu, ngulik-ngulik itu senang gitu. Ngulik-ngulik tentang saham, pasar modal, bisnis. Oh ya udah mulai dari situ. Bayangin Hmm. aja dari 2013 saya mulai pelajarin itu, saya resignnya itu 2019 loh. Jadi ada 6 tahun 6 persiapan tahun. untuk itu sebenarnya. Jadi Hmm. jadi bukan ujuk-ujuk ya gitu. Oke, oke. So, jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah perencanaan memang ya, karena ya, ya karena lu juga ini sih ya di pekerjaan kan long term strategic planner ya. Jadi Iya, betul. pola pikir lu udah terbiasa untuk merencanakan sesuatu secara jangka panjang dan itu yang lu terapkan di dalam kehidupan. Begitukah? Iya, betul, betul. Oke. Betul, coach. So, jadi itu semua dipersiapkan dengan matang gitu ya. Dan kemudian dievaluasi terus ya, dan kemudian baru setelah matang baru dieksekusi gitu ya. Jadi nggak seperti kalau orang awam itu ngelihat dari luar kayaknya kok ujuk-ujuk gitu ya, padahal enggak juga. Ini persiapan yang matang ya sebetulnya ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus tempo hari itu lu ada sempet cerita, tapi kayaknya cerita lu kepotong lah ya gitu. Tentang pasar modal gitu ya. Lu mendalamin, lu belajar gitu ya pada saat lu masih di admin gitu. Terus kenapa akhirnya terus lu juga memutuskan untuk masuk ke sana gitu. Padahal itu kan sesuatu yang bisa dikatakan resikonya tinggi gitu dan nggak semua orang berani gitu masuk ke sana. Iya. Dulu itu berkenaan dengan COVID ya waktu itu ya. Mm-mm. Jadi habis dari konsultan, jadi saya resign dari Arutmin itu 2019, kemudian pindah ke konsultan di Tangerang di BSD. Mm-mm. 1 tahun kerja di situ, COVID. Ya, oke. COVID gitu kan. Kemudian orang sebelum COVID sih bapak saya meninggal. Jadi Oke. Maret ya, Maret tanggal 10 COVID, 9 Maret itu bokap saya meninggal, jadi saya pulang. Oke. Habis itu pas di kampung itu lockdown gitu ya. Oke. Tapi waktu itu udah beberapa bulan lah. Itu kan dari di Mei itu Mm. waktu masih lockdown tuh waktu itu. Tapi pemerintah udah ngebuka kalau ada urusan genting itu boleh, tapi harus ada vaksin dan ada surat yang lain-lain lah gitu kan. Oke. Nah, waktu itu tuh waktu di konsultan itu saya dipaksa, istilah dalam tanda kutip dipaksa untuk ke Kalimantan waktu itu ada klien yang butuh gitu kan. Mm. Mm. Nah, di situ saya udah nggak serk lagi sih gitu. Ini apaan nih orang lagi COVID gitu kan, ngapain disuruh-suruh gitu. Saya nggak mau gitu kan. Akhirnya dispute lah sama owner konsultannya gitu kan. Akhirnya ya udah resign deh gitu. Oke. Gitu. Nah, pas resign seperti itu, saya mikir ini apa ya yang bisa apa namanya jadi apa sumber penghasilan lagi nih gitu kan. Kemudian Oke. oh ya udah, saya kan ada kemampuan di stock market ya gitu kan. Mm. Dan waktu saya di BSD itu juga saya ikut tuh waktu itu kursus 6 bulan data science. Itu waktu Oke. itu 2019 itu baru masuk lah ilmu data science ke Indonesia tuh. Mm. Itu Oke. baru banget tuh gitu. Jadi saya Ya. ikut belajar, ngupdate diri. Jadi saya itu memang eh, selalu pengen ngupgrade lah gitu coach. Ilmu apa nih yang baru nih gitu kan. Mm. Mm. Gitu. Akhirnya saya belajar, belajar dan waktu saya di kursus itu juga yang saya dalamin itu adalah data science untuk stock market Oke. gitu Oke. dasar untuk stock market. Makanya ketika gue udah dapat di sana udah gue resign resign juga dari kursus itu, saya nggak sampai tamat karena tujuan Oke. saya hanya mempelajarin itu. Kemudian secara online juga banyak diskusi sama orang data science dari Ukraine, dari Rusia waktu itu ya. Oke. Oke. Akhirnya oh saya ingat itu, oh ya udah kayaknya bisa nih gitu ya. Akhirnya waktu itu juga waktu COVID itu stock market itu lagi bagus. Oh Mm. ya udah gitu pas nih momennya nih. Akhirnya ya udah jadi kita buat
mulai buat apa namanya sistem, mulai buat Hmm, hmm, apa nih yang bisa dikerjakan untuk mendukung kita perform di stock market gitu kan. Ya hmm, udah hmm. mulai dari situ akhirnya sampai jadilah sistemnya gitu dan bisa kita pakai. Akhirnya kita pakai, saya pakai sendiri sama temen. Udah itu deh sampai sekarang gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Terus, Dulu tuh ini juga coach waktu sebelum itu juga eh, sempat nge-apply juga sih ke perusahaan-perusahaan lain gitu kan. ya, Namanya juga kita kan kalau nggak ada penghasilan itu kayak eh, pasti ada worry-nya lah. Ini gimana nih gua gitu kan. oke, Kayak gitu. Nah, itu sempat apa masuk ke ini apa ke McKinsey. Kalau teman-teman tahu, tahu tahu di sini McKinsey itu konsultan strategik internasional lah, salah satu hmm, konsultan strategik internasional yang banyak dipakai negara-negara lah gitu ya. ya, ya, Nah, ya, jadi saya belajar banyak juga waktu proses ke sana dan pakai ilmu mereka di McKinsey Way itu saya pakai untuk bangun sistem yang di stock market itu yang kita pakai sekarang sampai sekarang itu oke, gitu. Akhirnya waktu itu udah bisa menghasilkan dan works gitu kan. Oh ya udah hmm, dan teman-teman juga semuanya pada mendukung. Oh ya udah kita jadinya fokus di situ coach. oke, Gitu sambil ya, sambil tetap mendalamin ilmu bisnis lah gitu. Karena ilmu oke, saya waktu di tambang itu juga sayang kan kalau dibuang kan. Jadi tetap tetap saya pakai sih untuk bantu teman-teman di konsultan lain yang ada oke, kebutuhan jasa konsultansi pertambangan gitu. oke, I see. So, akhirnya impian keliling dunia tercapai Betul, di waktu tahun, itu di tahun 2022, hmm, di 2022 hmm, gitu. Waktu itu saya keliling Indonesia dulu, habis keliling Indonesia, waktu udah mulai bisa vaksin, udah mulai ke Indonesia gitu kan. Habis itu di Juni 2022 kalau nggak salah itu pemerintah beberapa border negara udah buka, tapi harus vaksin. oke, Waktu itu saya tinggal di Bali, di Ubud. Ubud itu langsung crowded banget. Akhirnya saya pikir ini eh, udah ini nih apa namanya, ya udah kalian datang ke sini saya keluar deh gitu. Gitu. Kebetulan kebetulan juga waktu itu ada satu tim kita yang ngedevelop sistem di pasar modal itu, dia mau melanjutkan PhD-nya ke US. oke. Kita sama-sama di Bali kan. Jadinya oh yaudah deh kalau lu ke US, yaudah deh gue ke Brazil deh, gue mulai dari Brazil gitu. Lu ke Amerika Utara, gue ke Amerika Selatan deh gitu. Gitu coach. Oke, oke. Dan disitulah dimulai perjalanan keliling dunia ya. Selama Disitulah mulai perjalanan keliling dunia hampir 1 tahun. eh, Banyak banget pengalamannya sambil pendapatan juga tetap dari stock market ya waktu itu ya. oke, Tetap oke. dari sistem kita karena udah bisa apa namanya dari mana aja kapan aja gitu kan. Hmm, Gitu. oke, Dan oke. hasil perjalanan-perjalanan itu sampai yang sabbatical saya di Latin Amerika itu juga bahan saya nulis buku ini coach. Ada buku nanti ya yang Yep. lagi saya tulis sih yang udah saya cerita ke coach Aris. Yes, ditunggu nih bukunya ya. Ini Gitu gila sih ya. perjalanannya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi selama 1 tahun lebih dia keliling dunia ya. Dari satu negara pindah negara lain terus gitu ya, nonstop gitu. Dan banyak perjalanan spiritual yang terjadi juga di sana ya. Seru banget sih. Bukunya bakal keren banget sih nantinya ya, kayak gitu. So, kalau gitu sekarang eh, apa pesan-pesan lu? Wih, pesan-pesan ya kayak gimana? Pesan-pesan. Ini udah mau selesai kah? Udah pesan-pesan aja. Bukan pesan-pesan lah ya, gimana ya maksudnya ya? Jadi kayak kan lu ngalamin perjalanan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Untuk mewujudkan impian. Sementara banyak orang kan mereka punya impian tapi mereka nggak berani gitu ya. Terus eksekusinya juga salah kayak gitu kan ya. So, eh, bisa nggak lu ngerangkum gitu ya? Apa sih
poin-poin penting gitu ya yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Ketika seseorang itu mau betul-betul menjalani kehidupan yang memang betul-betul dia inginkan. Bisa, bisa coach. Gimana? Jadi itu juga yang saya buat saya buat frameworknya ya. Jadi saya terbiasa dengan framework ya, karena saya dari background engineering. Jadi segala Oke. sesuatu itu biasanya itu saya kerjakan dengan ada frameworknya lah. Ya, Jadi ada kerangka pikir yang diikutin biar 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 orang, kalau kita dulu kerja di engineer kan, jadi kita harus menyiapkan framework atau SOP lah, atau paling tidak framework yang ketika anak-anak baru masuk ke posisi itu ataupun kerjaan itu bisa langsung cepat gitu. oke. Ya, Gitu. Itu tuh enaknya pakai framework sih. oke. Nah, itu juga yang saya buat di perjalanan saya ini, apa ya, kenapa saya bisa sampai ke titik itu, apa ya, yang saya kerjakan itu saya buatkan frameworknya gitu, Coach. Oke. Jadi dia semacam piramida gitu kan, piramida. Jadi kenapa piramida? Karena dia itu harus stacking gitu. Maksudnya harus stage by stage, tahap demi Ya, tahap gitu. ya. Kita nggak bisa Kita langsung lompat. lompat gitu. Sebenarnya itu ada yang bisa lompat ada, tapi faktor lucknya itu jadi terlalu tinggi dan itu percentage statistiknya itu di bawah 1% atau 0,1% gitu. Jadi Hmm, itu jadi itu di luar framework, itu nggak bisa direplikasi, nggak bisa ditiru gitu loh coach. Oke. Ya Ya, ya ada aja gitu kan. Makanya ya. itu eh, banyak orang di luar sana tuh kadang itu mengglorify seperti itu gitu loh. Hmm, Ada orang yang udah tiba-tiba misalkan dia di umur 20-an, under 30 itu udah punya ratusan miliar, 1 triliun gitu ya. hmm, Ya, banyak orang itu terkecoh dengan itu gitu. Padahal coba kita hitung di dunia ini dari 8 miliar penduduk dunia, statistik orang yang seperti itu berapa sih gitu. hmm, hmm, Gitu. Kalau statistiknya itu di bawah 0, di bawah 1%, 0,1%, 0,01% gitu ya. hmm, Artinya itu special case. Itu nggak hmm, bisa kita tiru gitu. Jadi hmm. kita ngapain? Jadi kita jangan kita buat role model yang seperti itu gitu loh. Ya. Nah, banyak di luar sana saya lihat itu orang membuat kejadian-kejadian seperti itu jadi role modelnya. Akhirnya mereka itu Hmm. jadinya itu ya jadi kena scam lah atau apalah gitu kan. Jadi frustrasi yang mengikuti Iya, ya. iya jadi frustrasi kayak gitu kan. Hmm, Jadi nggak bagus gitu. Nah, kalau saya buat frameworknya itu adalah piramida wealth creation itu. Oke. Jadi wealth creation. Nah, kalau di wealth itu sebenarnya menurut pengertian dari wealth itu kan kekayaan ya. Ya. Tapi kekayaan itu adalah cuman satu spektrum dari wealth itu sendiri gitu. Secara garis besar itu, Hmm, menurut saya itu adalah wealth itu adalah kapasitas, oke. kapasitas hidup. Hmm, Kapasitas hidup itu wealth gitu. Jadi gimana kita menciptakan wealth creation itu menciptakan kapasitas hidup sebenarnya. Nah, hmm, kapasitas hidup itu banyak, termasuk juga kapasitas finansial. Itu yang banyak sekarang dipahamin orang gitu. Jadi oke. kekayaan itu kekayaan finansial gitu. Uang, harta benda, cash flow. Nah, kayak gitu itu cuman satu dari dari spektrum luas dari kekayaan gitu loh, coach. Oke. Ya. Gitu. Makanya eh, di wealth creation itu bisa kita pakai kemanapun bidang yang kita mau pakai Oke. sebenarnya, gitu Hmm, ya. Jadi teman-teman juga di sini apapun profesinya, apapun umurnya sebenarnya bisa bisa pakai. hmm, Jadi wealth creation, piramida wealth creation itu ada 3 tahap ya. Tahap yang paling dasar itu adalah mental foundationnya, hmm. mentalitasnya gitu loh coach, Ya. mentalitasnya. Jadi dan itu ada 3 layer ya, Oke. ada 3 layer. Yang layer paling dasar itu adalah identitas diri, Hmm, identitasnya. oke. Nah, Ya. kalau saya flashback juga ke tadi coach juga rewind di awal-awal,
menggali awal-awal saya kenapa sih bisa sampai si ini. Kalau saya lihat itu ya karena dari dulu itu saya buat identitas saya itu seorang sukses. Apapun caranya itu saya harus sukses. Hmm, Gitu. Jadi ya, saya seorang yang bertumbuh gitu. Jadi identitas-identitas itu yang selalu jadi pijakan saya, jadi pondasi saya gitu. hmm, Gitu. Ini juga yang saya lihat banyak di teman-teman di luaran sana itu yang miss gitu. Bahkan saya banyak kenal ini ya pengusaha-pengusaha yang kaya raya lah gitu ya dari segi ya, uang gitu ya, tapi wealth-nya itu masih tipis sebenarnya. Tapi financial wealth-nya mereka tinggi. hmm, Tapi banyak banyak dari mereka tuh nggak cuman di keluarga orang kaya ya, tapi keluarga di banyak keluarga lah. hmm, Ketika ayah ibunya itu tidak memberikan identitas ke anaknya, hmm, itu yang anaknya itu jadi nggak terarah gitu loh coach. ya, Jadi nggak ada arahannya gitu. Jadi dia mau jadi apa nanti gedenya gitu. Dia nggak ada identitas hmm, hmm, gitu. Jadi menurut aku yang pertama itu adalah identitas sih. Kita harus kita harus ada eh, identitas ataupun kalau dia masih anak-anak dimulai dari keluarga itu para orang tua itu harus ngasih identitas sih ke anaknya. oke. Itu layer yang pertama tuh. Identitas ini kayak ini ya, kayak seseorang yang biasanya disebut oleh lingkungannya gitu ya. Biasanya kayak, wah dia mah pasti telat gitu kan ya. Dia masih tukang telat gitu kan ya. Atau Iya, ada yang kalau misalkan lagi makan-makan gitu ya. Terus ada satu orang nih yang kalau ada dia itu semua makanan pasti habis sama dia gitu kan. Jadi dia dijulukin pokoknya kalau ada makanan sisa kasih dia aja gitu kan. Pasti habis, pasti betul. bersih gitu ya. Nah, itu adalah identitas yang diberikan oleh lingkungan tanpa disadari terus dan itu melekat gitu dalam diri seseorang. Nah, teman-teman sekarang paham ya apa yang dimaksud dengan identitas gitu ya oleh Bro Moses tadi ya gitu. So, identitas ini betul-betul ditanamkan dari orang tua gitu sebetulnya gitu. Ada orang tua yang mengatakan, "Aduh, kamu ini boros." Nah, tanpa sadar orang tua udah ngasih identitas boros kepada anaknya gitu kan. Dan banyak lagi lah ya identitas-identitas yang lain yang akhirnya membentuk identitas secara keseluruhan pada diri seseorang dan itulah yang dibawa sampai ke masa dewasa kayak gitu. So, jadi identitas ini memang hal yang sangat-sangat mendasar dan sangat penting karena orang bergerak itu tidak lebih daripada identitasnya. Jadi kalau identitasnya udah kapasitasnya cuma 100, ya dia nggak akan bisa ngelebihi 100 kayak gitu. Nah itu Betul, teman-teman. So, makanya betul coach. ini adalah hal yang sangat penting gitu ya. Makanya fondasi dasarnya adalah identitas ya. Betul. Dan dari situ juga yang ngebangun identitas itu ada hubungannya dengan tadi goals, mimpi itu ada hubungannya dengan itu sih. Yes, Jadi betul. ketika kita ada identitas itu, maka goals kita juga naik, kita juga jadi berani bermimpi gitu ya. Hmm. Dari identitas itu, makanya kenapa di piramida wealth creation itu paling dasar banget itu di identitas itu. Oke. Identitas, betul. Yes. Nah, kalau identitas ini udah salah gimana? Harus harus dibenerin. Ya, Harus ya, dibenerin karena dasarnya kan. Ibaratnya ya, kita bangun rumah, percuma kita bangun tinggi-tinggi, interior bagus, pondasinya nggak bagus, longsor nanti. Jadi salah ya. yang caranya adalah bongkar lagi, bangun pondasi lagi. Hmm. Lebih baik Daripada rugi bongkar lagi ya. iya, daripada rugi banyak gitu ya. Oke. Gitu, Coach. Wow, amazing ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita tunggu nih ya bukunya ya Wealth Creation ya. Karena ini pasti seru banget nih ya dari perjalanannya Bro Moses ini sampai hingga akhirnya sekarang beliau financial freedom ya dari stock market gitu ya. Eh, Kenapa sih? Ini singkat aja nih ya karena waktunya udah mepet, udah mau habis.
Eh, kenapa tuh stock market gitu? Kan instrumen lain banyak gitu. Kenapa kok stock market? Nah, di stock market itu kenapa yang pertama itu ada hubungannya dengan wealth creation juga sih, Coach. Mm-mm. Tadi yang pertama itu di stage pertama itu kan ada mental foundation ya, ada layernya Ya. itu, ada layer paling dasar itu identitas, di Mm-mm. atasnya lagi ada layernya itu relationship with money ya, kalau misalkan relationship lah, baik itu dengan uang ataupun dengan lingkungan Sesama. kita, dengan sesama relationship itu gitu ya, ada Mm, trauma-trauma juga di situ ya, mm, mm, kayak gitu. Kemudian di atasnya lagi itu adalah lingkungan gitu, mm. lingkungan, karena lingkungan itu menentukan kita bertumbuh gitu loh. Kalau misalkan uh, identitas kita sebagai uh, pengusaha hebat gitu ya, atau identitas Mm. gue nih, gue bangun nih identitas gue misalkan sekarang itu sebagai wealth engineer gitu ya, saya Mm. merencanakan sistem kekayaan untuk orang dan korporasi gitu, tetapi Ya. lingkungan saya itu adalah tidak mendukung untuk di sana gitu, itu kita Mm, jadi mandek, identitasnya jadi mandek, jadi nggak bisa bertumbuh gitu mm, mm. gitu. Jadi itu tuh, jadi ada 3 layer di stage satu itu, jadinya apa, itu hal dasar banget, dan biasanya itu 70 statistiknya ya, 70% orang Mm. itu tidak mencapai mimpinya atau tidak mencapai ke level atas di wealth creation itu. 70% itu adalah masalah di mentalitas yang di bawah tadi, Wow. Oke. pondasinya itu. Jadi makanya kenapa setiap kali ada sesi diskusi dengan klien-klien ataupun dengan siapapun yang kita ngobrol atau diskusi tentang work creation, saya nggak langsung ke ke materinya, atau nggak langsung ke misalkan ke stock market, itu nggak langsung ke stock market karena percuma. Karena ketika Hmm. kita ngomongin stock market ataupun skill ataupun profesi ataupun nyari penghasilan segala macam ya, itu di stage 2 gitu. Kalau stage pondasinya ini belum bagus, percuma, itu akan longsor-longsor terus gitu loh, nggak sustain Ya, 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 ya. Setuju, gitu, coach. setuju Makanya banget. kenapa orang tadi itu 70% orang tuh mandek di bawah Hmm. sebenarnya Hmm. Hmm. Oke. gitu. Jadi ketika kalau udah beres nih yang di stage satunya, yang 3 layer di stage satu, baru masuk ke stage 2 itu adalah pilih jalur. Hmm. Nah, di sini nih harus pilih jalur gitu. Kayak misalkan nih, kayak saya sebelumnya ya, saya bilang saya harus kerja di tambang gitu ya. Ya udah, Hmm. saya pilih jalurnya. Jalurnya ya harus jadi engineer tambang. Jalurnya Hmm. dari mana gitu kan? Jalurnya itu ya Ya. lu kuliah dulu nih di Universitas Teknik Pertambangan gitu kan. Ya udah, saya pilih itu. Kemudian setelah saya pilih itu, ya saya harus kuasai domainnya di situ. Kenapa lu harus kuasai domainnya? Ya karena bukan lu doang yang di situ gitu kan. Hmm. Hmm. Lu ada kompetisi, ada orang lain Hmm. gitu. Jadi ketika dipilih, lu makanya di stage 2 itu adalah udah mulai kita di capacity building. Di stage 2 Oke. itu udah capacity building gitu. Jadi di stage 2 itu ada 2 layer. Yang pertama itu kita harus milih jalur. Hmm. Jalurnya apa gitu. Jalurnya sesuai dengan identitinya tadi, sesuai sama goalsnya tadi mau ngapain nih. Hmm. Gitu. Jadi harus pilih jalurnya. Kalau saya kan kalau di wealth creation ini kita mikir jalurnya, kalau kan goals kita kan financial freedom ya. Ya. Jadi kita milih jalurnya nih, jalurnya yang apa nih, yang dengan lingkungan sekarang, dengan kondisi ekonomi sekarang itu yang cocok ke sana apa, gitu ya, Oke. Oke. gitu. Kalau untuk wealth creation itu sebenarnya ada 4 jalur. Jalur yang pertama itu bisa dari skill, Hmm. bisa dari bisnis, Hmm. entrepreneurship bisnis, kemudian skill itu termasuk profesional gitu ya, skill ya. Ya. Kemudian ada dia kapital atau investment nomor 3. Terus Hmm. nomor 4 itu adalah infrastruktur. Infrastruktur itu kayak bisa platform, bisa Hmm. Hmm. bisa apa namanya ya, konglomerat-konglomerat itu ke infrastruktur lah, mereka bangun infrastruktur di situ. Oke. Nah, Oke. biasanya itu kalau cuma satu,
kalau cuma satu jalur itu susah gitu coach. Susah, apalagi di kondisi ekonomi sekarang. Jadi minimal itu harus ada dua jalur atau dua kaki lah Hmm, gitu. Jadi kita harus kalau bisa empat-empatnya itu jadi oke. lebih bagus. Tapi yang bahaya itu adalah ketika kita cuma punya satu. Hmm, Itu yang bahaya. Ketika nanti jalurnya di stop karena ada hmm. sesuatu, karena kondisi global kah kayak sekarang, Ya, ataukah karena ya, ya. atau kondisi pemerintah lah atau apalah, jalur yang kita pilih itu di stop. Nah, kita jadi mandek kan, nggak bisa gerak. Ya, Nah, betul. makanya itu kita harus punya dua jalur. Nah, dari keempat jalur tadi itu, yang paling gampang ataupun yang paling bisa kita kerjakan di umur berapapun, di kondisi apapun, di Hmm, geografik manapun, itu adalah di kapital gitu, hmm, di investment di stock market. Kenapa? Karena bayangin aja kalau yang tiga tadi, kalau di skill, kalau skill misalkan nih, gue harus bangun skill lagi jadi engineer gitu ya, gue harus sekolah lagi 5 tahun, ya, ya kan? Atau gue ya, mau ngambil spesialis dokter berapa tahun lagi gitu kan? ya. Itu butuh butuh waktu lama dan dedikasi, waktu, tenaga dan tempat. Lu harus sekolah lagi di sana. Oke, sekarang bisa online, tapi waktu Hmm, dan yang lain itu butuh dedikasi gitu ya. Apalagi kalau mau jadi pengusaha, pengusaha itu juga lebih belum ada modalnya, belum akumennya, belum bisnisnya, belum partnernya, lebih ribet ya, lagi kalau jadi pengusaha. ya, ya. Apalagi infrastruktur, infrastruktur lebih lebih naik level lagi, lebih susah lagi. Tapi kalau di capital atau investment itu udah yang tadi, udah ter, relatif dari yang empat ini jalur itu relatif yang kita bisa usahakan dari mana aja kapan aja gitu coach. Hmm, Jadi tidak mengganggu jalur kita yang lain. Misalkan nih kayak saya juga kan, ada beberapa perusahaan juga, kemudian saya ngerunning konsultan juga gitu kan. Saya hmm. ngebangun sistem juga gitu. Itu kan udah banyak nih. Tapi masih bisa juga di capital, di investment, di stock market karena nggak terlalu banyak waktu Ya, 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 gitu ya. coach. Dan Oke. udah proven lah stock market itu dari tahun 1600-an udah 400-an tahun Hmm, bahwasanya untuk wealth creation itu di zaman modern ini yang paling kendaraan atau jalur yang paling memungkinkan itu adalah di sana. Itu ya, juga kenapa kan? Kenapa di negara-negara maju atau di developed country itu, orang itu semua pada masuk ke stock market gitu. Kayak orang-orang di Singapura lah, hampir 68 hampir 60% orang-orang di sana tuh masuk ke stock market gitu loh. Karena apa? Karena wealth creation untuk zaman modern sekarang itu yang paling memungkinkan itu adalah melalui stock market. Nah, itu jadi itu alasan-alasan kenapa kita pilih, jalurnya tadi itu di stage 2, jalurnya itu untuk wealth creation itu di stock market gitu. Setelah kita oh, pilih jalurnya itu baru kita harus ada penguasaan domain. ya, Karena nggak bisa loh harus 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 melakukan kerja lah, harus ada PR-nya lah gitu. Gitu coach. Baru nanti wow, setelah ada stage 2 itu baru ke puncak piramidnya. Puncak piramidnya itu adalah udah uang akan bekerja buat kita, bukan kita lagi yang bekerja gitu. Jadi kita bekerja juga, terus uang kita juga bekerja. Jadi yes. engine-nya jadi lebih banyak gitu. Oke, simpan dulu yang itu. Nanti kita akan ngobrol lagi masalah itu. Kayaknya nggak cukup ya teman-teman ya. Waktu 1 jam ngobrol sama Bro Moses ini ya. Karena saya biasanya kalau ngobrol sama dia itu bisa berjam-jam gitu ya. Berjam-jam kok bisa 8 jam coach. Satu workshop ini. Iya bisa luar biasa nih ngobrol sama dia gitu ya. Seru banget gitu ya. So, jadi teman-teman, semoga teman-teman dapat sebuah pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh Bro Moses ya, tentang bermimpi, tentang keberanian bermimpi, tentang membuat keputusan ya. Terus yang terakhir tadi tentang yang namanya wealth creation ya, teman-teman sekalian ya. Eh, ya saya paham ini kayaknya nggak cukup, banyak yang masih tersisa gitu ya. Tapi nanti kita akan lanjutin lagi di interview-interview yang berikutnya, di podcast yang berikutnya kita akan lanjut gitu. Dan nantikan saja
Bro Moses juga punya buku yang sedang ditulis perjalanan hidupnya, karirnya ya, lika-likunya seperti apa gitu. Dan bisa jadi nanti kita akan punya sebuah pelatihan khusus ya, yang nanti kita akan umumkan nantinya. Gitu ya, Bro. Boleh, boleh, Coach. Yes, karena ilmunya sangat banyak ya, dan beliau seorang praktisi yang sangat-sangat luar biasa ya, sampai hari ini itu masih dikejar-kejar beberapa perusahaan tambang untuk diminta masuk ke perusahaannya, katanya kayak gitu, tapi ditolak, katanya ngapain masuk lagi ya, malah masuk mulut harimau lagi katanya. Oke, amazing Bro Moses, thank you very much untuk Thank you, Coach. inspirasinya teman-teman sekalian, thank you. Semoga ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you. Thank you, Coach. Thank you all. Mudah-mudahan